Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kali ini kita akan dari BGTS ini akan mencoba sharing tentang perencanaan teknis timbunan di atas tanah lunak. Jadi materi ini saya bagi dalam 6 di tanah lunak itu sendiri, lalu penentuan jumlah titik dan jumlah penyelidikan lapangan, lalu penentuan jenis pengujian laboratorium, penentuan zonasi tanah, penentuan konstruksi penanganan dan analisis penanganan. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke tanah lunak. Ini seperti yang kita tahu ya, mungkin bila yang sudah melihat paparan Pak Fahmi sebelumnya mengenai tanah problematik, kita akan bertemu salah satunya adalah tanah lunak. Di sisi lain ada tanah ekspansif dan lainnya. Tanah lunak ini kalau kita konsistensikan dalam nilai konsistensi tanah itu di bawah 12,5 kPa atau di bawah 25 kPa ya, karena tanah lunak itu masuk. Nah ini kita bisa korelasikan SPT-nya itu di bawah 4, lalu Andrean Tank-nya di bawah 5. Kalau kita menggunakan QU atau kuat tekan bebas itu di 50 kPa. Ini yang dinamakan adalah tanah lunak itu sendiri. Nah, itu kita bisa temui itu banyak banget di kita itu di daerah pantai, delta sungai, alluvial plain dan cekungan-cekungan. Nah ini seperti yang kita tahu, problem utama keruntuhan timbunan atas lunak adalah daya dukungnya yang rendah. Jadi jadi daya dukung itu korelasinya terhadap kekuatan tanah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya rencana suatu tinggi timbunan rencana yang akan kita bangun, kita harus mencek dulu di tanah lunak itu dia punya kekuatan daya dukungnya berapa. Itu harus yang kita cek. Lalu ketika kita berhadapan dengan bermacam-macam penanganan dan lain-lain, itu ada yang atau enggak stratigrafinya tidak beraturan, itu akan kita ketemu dengan penurunan yang berlebihan atau tidak seragam. Jadi ada divergent settlement. Jadi kalau Bapak rasa itu Bapak Ibu di jalan itu naik turun itu kemungkinan adalah salah satunya adalah akibat dari differential settlement. Ini mungkin kalau untuk mempermudahnya, sebelum kita melihat atau sebelum kita ke lapangan, sebelum kita menjudge bahwa itu tanah lunak atau bukan, ada baiknya kita menggunakan dulu nih peta sebaran tanah lunak Indonesia nih, yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi, ESDM, Badan Geologi nih. Jadi yang bagian hijau-hijau ini itu campuran Bapak Ibu, ada lempung lunak dan gambut. Nah, lempung lunak dan gambut ya Bapak Ibu, yang kalau sini kita sampaikan dulu gambutnya meskipun masuk dalam ke tanah lunak juga. Dan di sini juga untuk pasir, sebenarnya ada pasir yang seperti yang loose, yang mempunyai SPT di bawah 4, itu juga kita sebut sebagai compressible. Nah itu juga bermasalah, cuman kalau untuk pasir relatif tidak akan bermasalah Bapak Ibu, karena dari sisi permeabilitasnya cukup tinggi, jadinya dia tidak akan mempunyai masalah di excess air pori. Jadi yang menjadi masalah nanti akan kita coba bahas di dalamnya di berikutnya di masalah excess air pori. Jadi di sini juga kita bisa sebut bahwa pasir pun bisa menjadi tanah lunak karena compressible, tetapi akan lebih tidak kompleks seperti halnya tanah lunak lempung Bapak Ibu. Oke. Sebelum masuk kita akan coba dulu lihat ini. Kita akan coba lihat antara timbunan versus galian. Yang Bapak lihat di sini adalah sebentar saya coba. Oke, ini timbunan ya. Ini timbunan, ini galian Bapak Ibu. Kalau kita punya referensi titik A di sini Bapak Ibu, sama titik A-nya di sini ya, di dekat bagian lerengnya. Ini ketika ini contraction dan after contraction Ibu ya. Jadi kalau contraction itu adalah short term atau jangka pendek, itu adalah tahapan konstruksi, dan ada long term atau setelah konstruksi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan suatu beban terhadap tanah lunak saat konstruksi, seperti ini Bapak Ibu ya, maka shear stress akan tinggi Bapak Ibu. Karena akan beban yang memberikan kepada tanah itu, sehingga shear stress-nya akan juga tinggi. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ada pore pressure yang naik Bapak Ibu. Pore pressure itu seperti Bapak Ibu memegang suatu aqua Bapak ya. Kalau aqua kita pegang terus kita remas ya seperti Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin lubang di ujungnya itu akan timbul suatu pancuran air yang cukup keras Bapak Ibu. Itu pore pressure.
Jadi ketika diberi beban, ada akan tekanan air yang menjadi istilahnya akan kocar-kacir di dalam tanah, Bapak Ibu, mencari jalan untuk keluar. Lalu akibatnya apa, Bapak Ibu? Strength-nya itu berkurang, kuat geser tanahnya itu berkurang, Bapak Ibu, karena adanya pore pressure. Jadi yang lebih concern di sini dalam tanah lunak adalah pore pressure, Bapak Ibu. Dari pore pressure ini akan mempengaruhi ke shear strength, juga ke faktor keamanan. Kita lihat, Bapak Ibu, faktor keamanan itu yang paling kritis pada tanah lunak itu adalah pada saat konstruksi, Bapak Ibu. Turun seperti ini, Bu, ya, Bapak Ibu. Nah, setelah konstruksi, relatif shear strength-nya mungkin akan relatif kembali, lalu pore pressure akan kembali asimptotis dengan keadaan semula, karena sudah terdisipasi ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah, lalu shear strength-nya pun akan kembali menaik. Tentu juga safety factor akan kembali menaik. Jadi ini adalah tahapan, kalau konstruksi timbunan, jangka panjang itu Bapak itu tidak bisa tidur nyenyak itu saat konstruksi, Bapak Ibu. Sebenarnya ketika konstruksi Bapak berjalan dengan bagus, sesuai dengan syarat dan ketentuan, jangka panjangnya pun Bapak bisa tidur nyenyak, Bapak Ibu, karena SF-nya akan relatif menaik, Bapak Ibu. Nah, ini berbeda dengan galian, Bapak Ibu. Galian itu sebaliknya, Bapak Ibu. Ketika ada digali, itu kan berarti mengurangi, ya Bapak Ibu, ya, tapi si stresnya itu akan naik, pore pressure-nya akan menurun, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang tadinya dikekang, ada sandaran di kiri dan kanannya itu Bapak gali, itu airnya keluar, Bapak Ibu. Otomatis itu membantu pore pressure untuk mengeluarkan air tersebut. Lalu si strength-nya relatif tidak akan banyak berubah, Bapak Ibu. Safety faktornya turun, Bapak Ibu. Nah, yang belum bisa Bapak Ibu lakukan nyenyak tidur itu adalah pada saat after konstruksi. Jadi saat konstruksi relatif lebih aman, Bapak Ibu. Bapak bisa lebih nyenyak tidurnya. Tapi kalau kita lihat sini, seiring waktu setelah konstruksi, faktor keamanan adalah lebih rendah, Bapak Ibu. Jadi makin lama makin kecil, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita kesampingkan dulu yang galian. Ini hanya untuk menggambarkan saja, berarti bahwa pore pressure sini adalah yang berpengaruh. Lalu ini kita masuk dalam penentuan titik penjumlah penyebab. Kita punya standar, Bapak Ibu, 8460 2017 dan GeoGuide 2. Di sini sebutkan untuk struktur memanjang yaitu 1 titik per 50 sampai 200 meter. Kecuali ini runway lain, ya. Lalu jika ada di investigasi awal menunjukkan adanya variasi, adanya ketidakpastian, itu wajib dilakukan investigasi awal, investigasi lebih detail, Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke dalam jembatan. Ketika kita akan bertemu dengan jembatan, itu adalah tiap jembatan konvensional dengan bentang di 50 meter itu minimum 1 titik pada tiap abutmen dan pilar. Nah, di sini mungkin kalau untuk timbunan lebih kepada abutmen, Bapak Ibu, ya. Karena kalau pakai pilar biasanya pakai fondasi. Jadi di sini yang abutmen yang akan bermasalah. Untuk jembatan khusus sama, ya. Jadi ditentukan oleh ahli geoteknik, Bapak Ibu. Ini ada aturan, Bapak Ibu, ya. Lebih baik kita memang wajib untuk memenuhi ketentuan itu tersebut. Lalu ini kita lihat nih, rupa bumi itu seperti ini, Bapak Ibu. Tanah pondasinya rata atau tanah dasarnya rata, Bapak Ibu, ya. Ada tanah dasar pondasi miring. Nah, ini Bapak Ibu nggak bisa nih disamakan kondisinya, Bapak Ibu. Ketika kondisi ini pada kondisi rata, Bapak Ibu bisa menggunakan 1 titik, misalkan 1 titik di sini untuk penyelidikan lapangannya. Tetapi jika tanah pondasi miring seperti ini, minimal Bapak Ibu itu harus 2, Bapak Ibu. Di daerah sini, di daerah, dan satu lagi daerah sisi yang lebih rendahnya, Bapak Ibu. Makanya di sini bisa diatur nih, Bapak Ibu. Ketika bor teknik itu mahal, sondir itu lebih murah. Jadinya bebas, Bapak Ibu. Bapak bisa kombinasikan, Bapak Ibu. Jadi bisa diatur tuh 200 meter itu bisa dibuat selang-seling bor teknik atau sondir. Lalu posisi jembatan juga bisa. Tapi kalau untuk jembatan dan pilar itu wajib bor teknik, Bapak Ibu, ya. Lalu jangan lupa nih, di setiap box culvert kita akan menimbun, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu menimbun, berarti kita harus menyediakan suatu aliran atau suatu saluran yang akan karena Bapak memblok suatu jalan, akan harus Bapak sediakan aliran air untuk menyeberang, untuk istilahnya untuk penyeimbang, ya Bapak Ibu.
Itu juga wajib untuk dilakukan penjelasan lingkungan. Nah, ini kita masuk dalam penentuan jenis laboratorium. Mungkin ini yang akan sedikit banyak kita bahas di sini, karena kita akan bahas filosofinya. Karena banyak yang latah menggunakan uji ini itu semuanya diborong, ujinya mahal-mahal diborong semuanya, tapi akhirnya useless gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat dulu nih, di dalam tanah timbunan itu apa sih yang kita perlukan. Kita masuk ke dalam hak kritis Bapak Ibu. Jadi hak kritis adalah tinggi timbunan yang kritis atau ultimate yang bisa dipikul oleh tanah Bapak Ibu. Ini rumusnya sederhana. Ini sebenarnya rumusnya panjang ya, dari NC ke NC dan lain-lain. Karena V-nya 0, karena kita berhadapan dengan tanah kohesif, berarti V-nya 0, jadi muncullah rumus ini Bapak Ibu. Jadi ini V-nya 0, semuanya dihilangkan, akhirnya muncullah rumus ini. Jadi hak kritis adalah tinggi timbunan, CU adalah kohesi tanah Bapak Ibu. Lalu ada NC ini faktor daya dukung, itu kalau dari syaratnya udah 5,14 kalau untuk tanah Lampung Bapak Ibu ya. Ini faktor keamanan, kita masukkan nanti faktor keamanannya sesuaikan. Faktor keamanan ini bisa dalam bentuk faktor keamanan long term, artinya setelah jalan dibuka untuk keamanan lain-lain. Ada juga untuk agar pembangunan itu berjalan cepat. Saat konstruksi kita bisa pangkas FK-nya untuk lebih kritis Bapak Ibu. Jadi ya kita bisa PPK di 1,1 atau 1,2 atau 1,3. Ini demi untuk mempercepat proses pembangunan Bapak Ibu. Ini bisa Bapak kontrol FK-nya masing-masing. Cuman kalau untuk FK long term nanti akan ada saya bahas di depannya, itu kita menggunakan 1,5. Ya, berarti kita perlu CU Bapak Ibu ya. CU lalu gamma ini gamma timbunan, berarti berat isi dari timbunan. Oke, kita catat Pak ya, Bapak Ibu ya, CU dan gamma. Lalu ini kita masuk dalam kita dipermudah oleh sekarang udah software Bapak Ibu yang banyak sekali software yang bisa membantu kita dalam produktivitas kecepatan kita dalam menganalisis Bapak Ibu. Ada menggunakan spreadsheet dan lain-lain, cuman mungkin waktunya akan terlalu lama kita mengelaborasinya. Di sini muncullah software untuk bisa mempercepat proses. Ini ada C dan V. C itu apa sih? Pressure dalam dan kohesi ya, sama seperti tadi ya, kritis. Nah, ini ada juga gamma ya, gamma berarti kita perlu uji berat isi. Lalu KX, KY, kadang kita juga perlu CC dan CV. Ini dari uji konsolidasi. Nah, ini juga ada CV bisa dalam macam-macam ya, ada triaksial, ada atau geser langsung. Nah, ini biasanya nanti akan saya jelaskan lebih detail di depan. Itu untuk keamanan jangka pendek itu bisa kita menggunakan uji triaksial UU. Juga triaksial UU. Ini jangan dibawa terlalu pusing, nanti kan saya coba kenapa ini nggak perlu dihafal Bapak Ibu ini. Ini harus ini. Ini biar analogi Bapak bisa masuk, nanti akan saya coba jelaskan di depan. Ini untuk jangka panjang biasanya untuk CD. Tapi kalau diingat bahwa CD ini jarang dilakukan Bapak Ibu, karena sekali ujinya itu 2 minggu Bapak Ibu. Sedangkan kita tidak bisa punya kemewahan untuk menunggu suatu data bahwa data itu harus benar-benar oke, tapi kita bisa mungkin punya cara lain untuk mengakalinya dengan uji-uji yang lain. Karena 2 minggu itu terlalu panjang Bapak Ibu. Ideal tapi terlalu panjang. Oke. Jadi lalu ketiga ini kita punya tadi hak kritis sudah, berarti kuat geser tanah ada, berarti yang selanjutnya adalah besarnya penurunan dan berapa lamanya si timbunan itu akan turun. Berarti yang kita perlukan di sini adalah CC, X0. Ini uji yang kita lakukan ini adalah konsolidasi. Juga CV. CC dan X0 ini besarnya jumlah penurunan yang akan terjadi. Kalau CV itu lebih kepada berapa lama timbunan itu akan turun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita udah catat ya. Kalau TV itu nanti ada rumusnya faktor waktu itu. Hanya bukan dari uji, itu aja hanya faktor waktu saja. Berarti kita tadi punya berapa ya? Punya gamma, punya CU, punya CCN0, CV. Berarti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu diborong Bapak Ibu. Kalau semua uji dilakukan ya mungkin kita tidak akan punya kemewahan dalam melakukan pengujian. Ini ya Bapak Ibu ya. Yang tadi ya CV itu jadi ke sini Bapak Ibu. 0,45 ini penurunan Bapak Ibu ya. Kalau kita contoh ini adalah jumlah total yang terjadi. Lalu 100 tahun ini adalah
waktunya timbunan itu akan berhenti. Kalau kita 90%-nya itu di 40-an Bu ya, Bapak Ibu ya, 40 tahun itu timbunan akan berhenti. Ini bisa didekati dengan rumus sederhana saja Bapak Ibu ya, pakai Excel. Oke. Jadi udah ya, berarti kita punya patokan uji apa yang dilakukan. Oke. Nah, ini untuk laboratorium ada dua, ada indeks properties, ada engineering properties. Nah, ini indeks properties itu lebih kepada tadi Bapak Ibu, berat isi, kadar air, jenisnya apa, lempung, lanau, pasir, itu dari indeks. Ini adalah untuk mengetahui sifat dan karakteristik tanah, terutama pada perilakunya terhadap air. Apakah dia meluruh, apakah dia sulit dimanfaatkan dan lain-lain, Bapak Ibu ya. Ini indeks plastis dan lain-lain itu kan mungkin yang tadi materi dari Pak Arief ya tentang ekspansif itu bisa mengkorelasikan potensi dari ekspansif dari nilai indeks plastisitas dan persen berat lempung. Nah itu mungkin itu Bapak udah bisa berbicara tuh. Ini ada potensi ekspansif dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah engineering properties. Ini lebih kepada kekuatan mengetahui karakter tanah itu terhadap kekuatan yang akan membebaninya. Macam-macam ini ada konsolidasi, triaksial CU, geser langsung, dan UCS, SU. Nah, lalu sampel UDS atau DS nih Bapak Ibu. Ini ya Bapak, ini kita harapannya ini jangan dikibulin sama vendor-vendor ini ya, penyedia lapangan Bapak Ibu. Jadi Bapak harus bisa kritis dalam melihat hasil ujinya itu. UDS itu bisa dilakukan untuk SPT-nya 12. Kenapa? UDS itu undisturbed sampel, berarti tidak terganggu Bapak Ibu ya. Ketika sudah SPT 12, berarti ada effort untuk mengambil sampel tersebut. Itu digeser-geser, ditekan-tekan, itu menjadi benda ujinya itu menjadi disturb atau terganggu Bapak Ibu. Jadi jangan dikibulin Bapak Ibu ketika Bapak lihat di dalam borlognya SPT 30 ada pengujian UDS gitu. Bapak harus kritis Bapak Ibu. Berarti hasil UDS-nya itu tidak akan merepresentasikan sesuai dengan keadaan alamnya gitu Bapak Ibu. Karena sudah tertekan oleh mesin atau enggak diputar-putar atau terpuntir dan yang lainnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah verifikasi Bapak Ibu terhadap deskripsi uji dari hasil dari pengamatan boremaster dengan uji indeks berarti ya Bapak Ibu. Apakah dia clay, lempung high plasticity atau low plasticity ataukah malah masuk ke silt atau lanau atau ke pasir. Nah, ini biasanya metode yang disarankan adalah menggunakan bor kering atau dry boring. Jadi dan dilakukan continuous scoring Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat sini Bapak Ibu. Ini mungkin salah satu contoh hasil pengujian lapangan yang cukup baik Bapak Ibu. Bapak bisa lihat Bapak di sini, selain dari nilai SPT, deskripsi dan lain-lain Bapak Ibu, dan informasi di mana UDS dilakukan, ini kita yang paling penting adalah dokumentasi sampel Bapak Ibu. Ini kita perlukan, kadang-kadang kita perlukan ketika kita memverifikasi hasilnya Bapak Ibu. Di sini bisa lihat Bapak Ibu kalau ketemu ini menggunakan metode dry boring Bapak Ibu, kering. Bapak bisa lihat ini utuh ya, jadi si sampelnya utuh Bapak Ibu. Tidak, biasanya kalau untuk metode basah itu bentukannya ya udah kosong-kosong Bapak Ibu. Di sini kosong-kosong nih si core box-nya itu. Karena ya itu dia pakai semprot air, lalu yang dia deskripsikan adalah air yang keluar yang bercampur dengan si tanah itu sendiri. Jadinya sangat subjektif dan sangat tidak tepat. Jadi ini mungkin boleh menggunakan air, tapi mungkin hanya untuk pelumasan atau hanya untuk mempercepat ketika kondisi tertentu, misalkan batuan, itu bisa menggunakan air. Cuman di sini kita usahakan untuk dry boring Bapak Ibu. Akan mendapatkan sampel seperti ini. Kadang-kadang setelah ketika amit-amit terjadi longsor, ini kita bisa membuka kembali core box-nya dan kita bisa mendeteksi bahwa lapisan mana sih sebenarnya yang membuat dia longsor, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat membantu ya, kita menggunakan metode bor kering. Lalu tadi Bapak Ibu, ini kita punya grafik USCS Bapak Ibu. Dari semuanya, dari kadar air, garasi butiran, lalu antar limit, itu kita bisa dapat batas cair, batas plastis, dan batas susut. Nah, ini yang IP-nya itu adalah berarti indeks plastisitas yang tadi Pak Arief kemarin bahas ya Bapak ya. Jadi kondisi pada saat kering dan kondisi saat pada basah itu semakin besar
jedanya, terus semakin besar rentangnya itu, Bapak Ibu patut takuti, bukan takuti ya, antisipasi, karena sangat sangat besar. Kalau sangat besar biasanya kita punya masalah. Ini untuk apa? Yang tadi itu semuanya yang kita lakukan ini adalah untuk memasukkan dalam ini. Apakah dia masuk dalam C itu huruf awal itu berarti clay, C kalau M itu silt, L itu adalah low plasticity atau plastisitas rendah, dan kalau H itu adalah high plasticity. Oh, ini adalah organik. Ini bisa karena biasanya kita organik dan dengan lempung itu bisa kita analogikan hampir sama. Jadi di sini kita akan masukkan dulu. Ini berlaku untuk timbunan dan untuk material timbunan juga Bapak Ibu ya, selain untuk tanah yang di bawahnya. Juga kita harus kontrol untuk tanah timbunan Bapak Ibu. Kenapa? Ini Bapak Ibu. Jadi sudah disyaratkan bahwa di sini itu untuk bahan timbunan biasa itu punya IP lebih kurang dari 20%. Bukan tanah plastisitas tinggi yang tadi Pak CH ya, clay high plasticity itu tidak boleh digunakan. A76 UCSS dan CH itu tidak boleh digunakan. CBR lebih besar 6, nilai aktivitasnya di bawah dari 0,25. Nilai aktivitasnya itu berarti indeks plastis dibagi persen lempungnya Bapak Ibu. Jadi ini harus digunakan, tes ini digunakan untuk tanah itu sendiri, tanah fondasi, dan juga untuk tanah timbunan. Ini agar kita mengkontrol dari tanah timbunannya. Jangan-jangan tanah Bapak itu tidak bermasalah tanah dasarnya. Longsoran bisa terjadi di tanah timbunan yang Bapak punya. Misalkan Bapak ambil dari quarry yang tidak bagus, akan menjadi masalah di kemudian harinya. Lalu kita akan refresh kembali ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah menguji ini ketika saat kuliah atau juga Bapak sudah berkecimpung dalam dunia ini. Yang akan ditemui dalam uji konsolidasi satu dimensi itu adalah pertama, tekanan prakonsolidasi. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah tekanan maksimum yang telah diterima tanah pada masa lampau. Ini menjadi konsiderasi kita dalam menentukan tinggi timbunan Bapak Ibu. Jika suatu tanah pernah mengalami historis penimbunan yang cukup tinggi, berarti dia mungkin tidak akan punya masalah Bapak Ibu. Kita sebut namanya overly consolidated soil jadinya. Jadi istilahnya tanahnya sudah relatif lebih bagus. Lalu dalam yang lainnya adalah CC Bapak Ibu. Ini adalah kompositas normally consolidated yang tadi ya masih virgin tanahnya. Lalu ada rekompresi adalah nanti akan saya coba analogikan di dalam gambar, dan juga CV. SP, CC, CR, CV ini adalah yang tadi dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau CV itu untuk waktu, CC itu lebih kepada besarnya penurunan yang akan terjadi. Analogi seperti ini Bapak Ibu. Ketika tanah dibebani oleh 1 ton, lalu akan ditimbuni oleh 5 ton juga, 10 ton akan memadat Bapak Ibu ya. Dia akan butiran akan bergeser-geser, si pori udaranya akan keluar, airnya akan keluar, seperti ini air keluar Bapak Ibu ya. Nah ini yang disebutkan pore pressure nih. Nah ketika unloading kita ditarik itu cenderung akan mengembang Bapak Ibu, kayak kalau negatif pore pressure Bapak Ibu. Jadinya si pori-pori itu akan ada kembali dalamnya gitu. Nah ini proses yang akan dilakukan, dimodelkan dalam konsolidasi di laboratorium secara bertahap, lalu di unloading. Jadi perilakunya seperti apa Bapak Ibu. Nah ini unloading ini biasanya kita akan lebih kepada OCR-nya. Jadinya kepada apakah tanah itu pernah terjadi beban yang lebih besar dan lain. Itu seperti gambarnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak arti yang tadi yang grafik-grafik tadi yang ini bisa analogikan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan Bapak menggunakan rumus ini. Ini hanya gambaran saja. Ini adalah dibebani, lalu di unloading, lalu di kembali Bapak Ibu. Kita lihat perilakunya seperti apa. Ini yang keluar dari Bapak Ibu ya. Ini menjadi rumus yang Bapak Ibu lakukan dalam bisa menggunakan juga spreadsheet. Nah ini saya masuk ke dalam triaksial. Apa yang saya bahas ini mungkin lebih mudah Bapak untuk memudahkan analogi Bapak mengapa memilih CD, CU atau UU. Jadi sebenarnya triaksial ini cukup representatif dalam memberikan data Bapak Ibu, karena dalam pengujiannya itu dari chamber Bapak Ibu ya, ini ditetapkan oleh suatu air, ini merepresentasikan tekanan
yang ada di tanah Bapak Ibu dari kiri kanan atas bawah itu namanya triaksial ya, jadinya bawahnya karena kalau bawahnya dikunci ini hanya satu, sigma 3, 1, 2, sigma 1 di atasnya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi bahwa tanah itu terkekang dalam suatu di alamnya, di alamnya. Oke. Ini ada dua Bapak Ibu, ada dua huruf yang mewakili. Huruf depan itu adalah huruf yang mewakili fase konsolidasi. Lalu yang kedua, yang belakangnya itu adalah fase penggeseran. Apa itu penggeseran? Jadi gini, kalau ketika dalam fase konsolidasi itu adalah semua pressure-nya yang di sini, yang sigma 3 dan sigma di sini itu adalah sama Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Itu bahwa kalau jenis huruf depannya adalah undrained, berarti katupnya tertutup Bapak Ibu. Jadi ditekan, berarti ada progresnya Bapak Ibu. Jadi kayak semacam Bapak yang tadi ya mencet ditekan suatu botol minuman, ketika ditekan itu berarti ada pressure Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya pore pressure. Nah, kalau katupnya terbuka berarti air dibiarkan, jadi tanah dibiarkan berdeformasi, udara keluar, air keluar Bapak Ibu. Jadi di pipanya dibuka. Jadi itu ya Bapak ya. Ini adalah gambarannya. Jadi ada dua tahap konsolidasi dan ada tahap penggeseran. Nah, untuk U ketika penggeseran ya, berarti Bapak ini di sini akan kita tambahkan sigma 3-nya tetap, tapi sigma 1-nya yang di atas itu kita tambah sampai runtuh Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk yang undrained berarti katup drainasenya ditutup Bapak Ibu. Jadi tidak perbuatan volume dan ekses pori akan muncul. Nah, ketika kalau untuk yang D belakang ini Bapak Ibu ya, yang kedua huruf belakangnya itu D, berarti drain. Berarti katup drainase terbuka dan tidak terdapat akses air pori. Oke. Ini gambarnya Bapak Ibu. Saya akan mudahkan dalam analoginya Bapak Ibu. Triaksial UU adalah ini mungkin sangat mewakili tanah lempung Bapak pada umumnya. Jadi pembebanan berlangsung cepat Bapak Ibu. Langsung ada beban Bapak Ibu. Lalu tanah itu tidak sempat berkonsolidasi terlebih dahulu, jadi tidak ada perubahan volume. Lalu muncul tengah ada pori Bapak Ibu. Jadi unconsolidated, undrained. Pada tahap awalnya konsolidasi tetap katupnya ditutup Bapak Ibu ya, baik itu di saat konsolidasi, baik itu saat penggeseran. Nah, ini menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada suatu tanah akan ditimbun, ini tiba-tiba cepat, ini adalah kondisi kritis Bapak Ibu. Jadi kondisi kritis benar-benar kondisi kritis pada untuk kondisi tanah lempung Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ini ya ini gambarannya Bapak Ibu ya. Kalau saya di sini ditutup, juga pada dari si penggeserannya ini sigma 1 ditambah terus Bapak Ibu sampai dia runtuh dan dapat diagram ini. Nah, ini adalah gambarannya. Mungkin ini kita percaya saja Bapak ya, mungkin Bapak Ibu kepada vendor-vendor pengujian laboratorium, tapi yang penting Bapak tadi Bapak Ibu, analoginya seperti apa. Ini biasanya untuk tadi Bapak yang saya sudah sebutkan, itu untuk jangka pendek, untuk tanah kohesif. Jadi sini karena relatif lebih cepat, itu biasanya V-nya 0, nilai CU-nya sama CU-nya umumnya besar. Jadi ini yang kita pakai. Lalu kita masuk ke CU. Ini kondisinya adalah tanah Bapak itu dilakukan pembayaran secara bertahap. Jadi ketika Bapak Ibu nimbun satu timbunan ini, Bapak biarkan dulu itu tanah timbunan itu untuk turun lama. Lalu Bapak tambah lagi 2 gitu. Jadinya Bapak mau memberikan suatu waktu agar si tanah tersebut itu berkonsolidasi. Jadi ada perubahan volume. Nah, di sini juga karena ada tambahan beban di 2 itu, baik itu di 1 dan 2 itu ada tekanan, itu ada air pori yang akan muncul. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang U itu adalah tiba-tiba kondisi kritis itu tiba-tiba dibebani oleh timbunan tinggi. Itulah kondisi kritis. Sama, cuman kalau untuk yang CU ini pada saat konsolidasi itu dibuka Bapak Ibu, ditunggu dulu sampai back pressure-nya sampai 1 atau sampai relatif stabil. Nah, ketika saat penggeseran ditambah sigma 1-nya sampai runtuh, ditutup Bapak Ibu. Nah, di sini keuntungannya adalah kita mendapatkan 2 parameter total dan
efektif. Apa sih efektif? Pokoknya kalau yang efektif itu Bapak Ibu kita analogikan dengan pore pressure ini, tekanan air pori. Jadinya gampangnya itu aja Bapak Ibu. Total itu adalah tidak memperhitungkan pore pressure, sedangkan efektif itu memperhitungkan pore pressure. Itu aja Bapak Ibu. Nanti urusan diagram-diagram ini akan mumet Bapak Ibu. Cuman yang penting Bapak Ibu mengerti tentang konsep pengujiannya. Ini punya dua Bapak Ibu, ada V aksen, C aksen, juga ada juga C total. Kalau aksen itu yang beranalogi aksen itu berarti efektif Bapak Ibu. Ini punya dua, akhirnya punya dua nih, C total sama V total. V-nya juga ada efektif sama total. Ini keuntungannya. Ini bisa juga karena dia punya dua parameter, bisa jangka panjang, bisa juga jangka pendek. Ini biasanya primadona untuk pengujian reaksial. Biasanya banyak orang lebih pada ke CU. Cuman seperti yang saya sebutkan tadi, jangan terlalu latah. Karena ini CU juga ini relatif cukup lama, tapi tidak lebih lama dari CD Bapak Ibu. UU yang paling cepat. Makanya untuk kondisi kritis banyaknya untuk timbunan atau tanah lunak itu kita menggunakan UU. Ini CD Bapak Ibu. Ini sangat lama sekali Bapak pengujiannya. Jadinya timbunan di tahap perlahan-perlahan ini dibiarkan sampai jadi semua tahapnya itu dibiarkan oksidasi. Jadi si tanah itu sepertinya tidak berkeberatan di bebannya Bapak Ibu karena dicicil sama kecil sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sama ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Ini dapatnya efektif Bapak Ibu. Ini 2 minggu Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan disebut juga slow test namanya. Ini jarang kita gunakan karena kebutuhan lapangan itu kadang-kadang harus cepat Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga ke arah cepat konstruksi. Oke. Ini direct shear Bapak Ibu. Cuman kalau untuk direct shear itu biasanya kita gunakan tanah non kohesif atau tanah pasiran. Juga biasanya kita ini lebih optimal untuk analisis ke dalam longsoran Bapak Ibu. Jadi ini juga alternatif, monggo saja. Sebenarnya secara prinsip ini bisa mewakili. Tetapi karena ini gesernya itu karena membran bukan membran yang dibatasin, digesernya itu sudah dipaksa. Jadi V-nya relatif lebih 0 Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Ini mungkin saya akan resumukan. Tanah lunak itu biasanya kita gunakan UU Bapak Ibu. Karena kita kondisi kritis adalah yang tadi Bapak Ibu ya, kita mengkondisikan tanah itu akan dibebani langsung dengan besar, si tanah itu tidak sempat berkonsolidasi. Itu biasanya kita menggunakan direct UU dan konsolidasi. Lalu pasir biasanya kita menggunakan konsolidasi dan direct shear. Pasir juga dikonsolidasi Bapak Ibu, jangan salah, karena memang ada pasir yang loose itu kita bisa konsolidasikan. Cuman permasalahannya yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, kalau pasir itu tidak relatif tidak bermasalah karena dia disipasi airnya cukup cepat. Lalu lempung pada umumnya itu biasanya kita threshold UU. Itu ya yang tadi ya kita keuntungannya kita punya long term dan short term, punya total dan efektif, lalu dan konsolidasi. Ini tanah khusus yang seperti Pak Arief kemarin ya sebutkan, ini kalau untuk expansive axial deflection atau gumut dan tanah lunak bisa pakai LOI atau loss of ignition dibakar Bapak Ibu. Untuk surface biasanya kita pakai slack durability dan X-ray. Lalu galian itu UCS. Ini pondasi biasanya triaksial juga untuk kondisi membutuhkan. UCS ini kenapa saya sebutkan di sini pondasi karena nanti salah satu alternatif penanganan tanah lunak adalah pondasi Bapak Ibu. Jadi UCS itu kadang-kadang kita bisa kita berapa dari dalam timbunan yang tertanam itu kita harus punya UCS biasanya Bapak Ibu. Lalu biasanya kita untuk ujinya berapa dari dukung aktualnya itu kita menggunakan PDA. Oke. Oke, kita masuk ke dalam zonasi tanah. Nah, ini untuk mempermudah, mungkin saya akan gunakan contoh studi kasus Bapak Ibu ya. Jadi zonasi tanah ini adalah mengelompokkan Bapak Ibu per zona. Jadi Bapak Ibu tuh punya data banyak sekali Bapak Ibu. Sedangkan kalau Bapak hitung masing-masing per STA Bapak masing-masing itu akan memakan waktu Bapak Ibu. Makanya kita permudah di zonasi Bapak Ibu. Yang STA sekian sampai sekian itu mirip-mirip, dikumpulin Bapak Ibu dikelompokkan. Mungkin yang lebih mirip lagi mungkin yang lebih dalam
timbunannya itu kita sama juga dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi kita buat zonasi. Yang tadinya mungkin luas Bapak itu 10 kilo, mungkin perlunya mungkin hanya sekitar 3 zonasi. Jadi mempercepat proses tipikal perhitungan Bapak. Nah ini mungkin itu gambarannya. Nah ini akan saya coba mungkin seperti ini ya, satu contoh kasus. Ini STA 0 sampai 36 kilo Bapak Ibu dari kota menghubung kota A dan kota B. Di sini ada macam-macam, ada yang biru itu sondir, yang putih itu bor, dan yang oranye ini biasanya bor review. Jadinya yang tadi yang saya sebutkan di SNI 8460, ketika variasinya cukup berbeda, kita wajib untuk memverifikasi kembali data tersebut dengan menggunakan uji lagi, itu Bapak Ibu. Jadi baru review biasanya ya. Oke, nih kita punya, taruhlah ini Bapak punya semua ya, Bapak Ibu punya data tanah kita. Ini angka-angka ini adalah SPT Bapak Ibu ya, jadi memudahkan kita untuk melihat secara apa ya? Ini secara psikologis, secara mata, secara penglihatan itu kita lebih punya sense untuk mengelompokkannya Bapak Ibu ketika sudah seperti ini. Kita jujarkan saja sebuah Bapak Ibu. Nah yang hijau dan yang lebih kepada oranye ya Bapak Ibu, ini kita bagi Bapak Ibu. Yang tadi yang saya sebutkan tadi, kalau pasir itu tentunya tanah bukan non koesif Bapak Ibu ya, yang kita akan lebih banyak bermasalah itu di tanah koesif. Jadi bedakan antara deskripsinya atau hasil dari indeksnya itu terhadap jenis tanah, jenis material tanahnya Bapak Ibu. Oke, kita coba ini ada macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini muat Bapak Ibu, ternyata oke, saya coba ini mungkin sepanjang 36 kilo, ini ada data semua Bapak Ibu ya. Nah, ini ujung-ujungnya bisa kita lihat Bapak Ibu ya, ujung-ujung tuh semakin ke arah STA besar itu semakin lebih banyak pasiran Bapak Ibu ya, dan SPT ini cukup besar. Jadi ini kita lihat kita mudah Bapak Ibu ya, kita lihat mudah dari hasil seperti ini. Nah, setelah kita coba tuh pilah-pilah itu, dapatlah Bapak Ibu. Kalau dari sini itu kita mudah, di kasus ini kita bagi dalam 9 zonasi Bapak Ibu. Ini berarti zonasi itu ada 2 Bapak Ibu ya, ketebalan tanah lunak, berarti dengan tinggi timbunan. Jadi dari 36 kilo yang Bapak Ibu buatkan itu, kita bisa hanya membagi dalam 9 zona Bapak Ibu. Berarti kurang lebih Bapak hanya bisa melakukan perhitungan di hanya 9 lokasi saja Bapak tipikal. Seperti Bapak Ibu gambarannya. Nah ini saya bagi nih di 0 sampai 12, 0 sampai 8, 0 sampai 6. Dikombinasikan Bapak Ibu, jangan lupa dengan tinggi timbunannya. Karena nanti ini juga akan mempengaruhi berapa besar penurunan yang terjadi dan berapa lama timbunan itu akan turun Bapak Ibu. Nah ini jadinya komposisi layarnya yang clay Bapak Ibu ya, itu di 6 meter dan macam-macam. Ada bagian sennya Bapak Ibu. Jadi kalau sen itu sebenarnya relatifnya kita bisa prabeban saja Bapak Ibu. Kita bebankan dengan prabeban, dan hak kritisnya relatif akan lebih bagus, lebih tinggi, dan hasilnya pun akan lebih cepat terdisipasi si air pori ini. Oke. Nah ini kita bagi nih Bapak Ibu. Untuk zona 1 itu 10.369 sampai 10.625. Ini kita jangan lupa ini apa sih, ini SE ya. SE itu apa sih? N average itu apa? Berarti N average itu adalah SPT rata-rata Bapak Ibu. Set kelasnya nanti akan saya coba jelaskan di belakang. Ini tipenya SE. Lalu ini Bapak Ibu ya. Jadi nggak serta-merta dalam satu ruas antara STA 0 sampai 10 itu sama seragam Bapak Ibu. Ternyata banyak macam-macamnya. Nah ini gunanya zonasi Bapak Ibu, mempermudah. Jadi ada yang macam nih Pak Bapak Ibu, di STA 6, STA 9, STA 11 ngumpul di sini. Ternyata di 7 yang harusnya di sini ada di zona 3, lalu 20. Ternyata STA 10-nya masuk ke zona 4 karena kondisinya berbeda, entah itu tinggi timbunannya atau lapisan kompresibelnya. Nah ini zona 5, zona 6, dan zona 7 juga dibuatkan. Ini berarti otomatis Bapak mempermudah analisis Bapak Ibu, karena terus terang Bapak Ibu, kalau Bapak langsung berhadapan dengan borlog semuanya itu Bapak inginnya menganalisis semuanya, tetapi kita juga
constraint oleh waktu, Bapak Ibu berarti harus mempunyai tipikal perhitungan Bapak Ibu. Kita ambil yang paling kritisnya misalkan dari satu zonasi itu tinggi timbunan yang paling tinggi sekian, ada bermacam-macam, misalkan ada 4 sampai 6 misalkan. Ya kita gunakan aja yang 6, ada yang paling kritisnya. Yang 5 mungkin akan punya performa yang lebih bagus. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini sini zona 8 udah kelihatan nih Bapak Ibu. SPT di duanya aja udah 40, 33, 50, 60. Berarti relatif tidak perlu ditangani juga dengan zona 9. Ini kenapa sih dibedakan? Ya karena mungkin ini lebih kepada pasirannya itu mungkin lebih seragam. Di sini masih kita ketemui lapisan yang lempung di atasnya. Jadi kita bedakan zona 8 sama zona 9. Oke, kita masuk Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih catch up dengan materinya. Udah itu ngapain Bapak Ibu? Kita tentukan nih zona konstruksinya, penanganannya apa saja sih gitu. Ini macam-macam pilihannya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini kita juga udah punya beberapa aspek khusus yang membahas ini. Jadi mau apa masalahnya? Masalah stabilitas timbunan atau masalah daya dukung tanah dasar. Macam-macam. Ada yang pakai counterweight atau pengendali beban. Ada yang stage contraction pun termasuk penanganan. Ada yang menggunakan reduction of timbunan, pengurangan tinggi timbunan. Ada yang menggunakan timbunan ringan, nanti yang akan bahas oleh Pak Hardi di jam berikutnya. Kalau ada stone kulom, ada line kulom, menggunakan pile, atau menggunakan tanahnya di bawah itu diganti sebagian, lalu ditimbun, lalu apakah timbunannya tanah yang jeleknya semuanya diganti saja, lebih murah, kita kasih timbunan yang lebih bagus, lalu ditimbun, lalu bisa pakai gunakan drainasi trenches, atau vertical drain, atau temporary surcharge atau perbeban. Silakan, ini prinsipnya adalah hitungan Bapak tadi itu. Tinggal Bapak hitung aja, itu hitungan daya dukungnya itu dipikul oleh tanah dasar ataukah oleh fondasi. Ini macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi udah ada ininya pakem-pakemnya. Nah ini mungkin kita masuk ke dalam kriteria desain Bapak Ibu. Nah ini kenapa sih dimasukkan ke fondasi? Ini adalah ketika Bapak sudah menyerah, misalkan sudah tidak bisa daya dukungnya sudah ini, kita gunakan fondasi saja Bapak Ibu. Mungkin itu jalan-jalan yang paling baik itu. Nah, untuk contohnya banyaknya dari jalan tanah gambut Bapak Ibu. Kita sudah kita punya menggunakan fondasi di tanah gambut. Nah, ini beban operasionalnya untuk kelas 1 Bapak Ibu di 15, per kelas 1 di 14. Ini dari SNI semua Bapak Ibu. Untuk yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini faktor keamanannya adalah 1,5 di statis atau gempa desain di 1,1 atau enggak 1 Bapak Ibu biasanya 80. Ini penurunan Bapak Ibu ya, maksimum itu 10 cm. Kecepatan penurunan itu 2 cm per tahun. Lalu kalau di minimum tadi ya, excess pore pressure itu pada saat konstruksi itu harus beres 90%. Oke, ini adalah fondasi. Ini punya syarat juga defleksinya terhadap lateral jika Bapak gunakan fondasi ini sebagai penahan lateral itu ada defleksi minimumnya. Mungkin ini hanya saya sampaikan untuk referensi Bapak Ibu saja. Ini juga sama, gempa rencana itu untuk defleksi lateral itu 1,2, 1 inch ya. Gempa kuat itu 2,5 cm atau setengah inch atau 1 inch. Kita masuk dalam analisis penanganan. Sebelumnya kita masuk sini dulu ya, Bapak Ibu ya, tadi yang masuk tadi. SF itu kita batasi di 1,5. Ini kita atur di SNI 840 persatuan geoteknik. Kondisi permanennya seperti ini 1,5. Kalau untuk sementara yang tadi Bapak Ibu ya, kalau dalam konstruksi untuk mempercepat waktu konstruksi, Bapak bisa pepetin tuh SF-nya ke 1,3. Sementara saja sampai biar bisa kita memboost progres pekerjaan. Seperti itu. Nah ini untuk beban gempa itu disyaratkan adalah 1,1 dengan koefisien seismik di PGA-nya. Itu apa PGA itu? Nah jangan khawatir, ini sudah kita
mudahkan dalam penentuan PGA-nya. Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam ini bidang marga.pu.go.id, Bapak masukkan koordinatnya, nanti keluar langsung periode ulang gempa untuk Maret tahun, umur bangunnya 50 tahun, dan probabilitas terlampunya adalah 10%. Jadi udah kita mudahkan, nanti Bapak dapat PGA-nya. Nah, apa sih percepatan gempa di permukaan tanah itu? Nah, ini adalah PGA itu di batuan dasar Bapak. Jadi ketika gempa itu yang bergerak itu di batuan dasar Bapak Ibu ya. Nah, batuan dasar ini akan mempengaruhi ke dalam atasnya. Makanya kita perlu tuh amplifikasi. Amplifikasi itu apa sih? Amplifikasi itu adalah kecepatan yang terdiri dari batuan dasar yang bawah itu. Saya coba gambar ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini batuan dasar, ini ada PGA-nya Bapak Ibu. Ketika ada konsistensi tanah bergerak ke situ Bapak Ibu ya, yang tadi ini, yang SS, SE dan lain nanti itu adalah dikalikan PGA-nya Bapak Ibu, faktor ini. Contoh misalkan kalau PGA-nya di 0,5, untuk batuan keras SA itu dari 0,8 Bapak Ibu sih PGA-nya. Nah, ini dari mana sih kita dapatkan? Dari tadi Bapak Ibu. Ini minimum yang berarti Bapak harus punya data ini Bapak Ibu untuk memperkirakan nilai percepatan gempa di permukaan tanah Bapak. Nah, ini yang disarankan di SFE 8460 adalah minimum bor teknik itu adalah 30 meter. Jadi untuk mendapatkan kelas situs ini minimum 30 meter, Bapak ingat ya. Berarti jangan nanti ketika Bapak untuk merencanakan di olok dirayu oleh vendor itu cukup Pak 20 saja, SP ini udah 60 kok gitu. Tapi dalam syarat SN 86 untuk kelas situs itu minimum 30 meter. Malah biasanya kita lebihkan. Gitu. Jadi SA, SB, SC, SD, SD, SE, SF ini didasarkan dari hasil SPT yang tadi Bapak rata-ratakan. SA itu batuan keras, SB itu batuan dasar, SC itu keras, SD itu tanah sedang, dan ini SC itu tanah lunak. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dari SPT Bapak Ibu. 15 sampai 20 tadi yang ada SD ya, SD 15 sampai 20. Untuk tanah lunak itu di 15 SPT. Nah, ini kita masukkan nih Bapak Ibu. Ada dua, sebenarnya ada dua. Yang di SN itu ada 1,1 SF gempa itu dan 1 Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak menggunakan limit equilibrium itu bisa memepetkan gempanya di 1 Bapak Ibu, bukan 1,1. Nah, tadi yang Bapak hasil hitungan tadi itu, ini kita syaratkan nih. Kita masukkan dalam software ataupun dalam hitungan Bapak itu adalah KH, nilai seismik horizontal, ditentukan sebesar 0,5 dari PGA. Jadi 0,5 dari PGA di hasil dari kelas situs yang tadi Bapak Ibu. Goalnya ini Bapak Ibu. Percepatan gempa di permukaan tanah untuk perencanaan. Jadinya yang tadi as desain adalah 0,5 dari Bapak tadi. Amplifikasi dikali PGA dapat AS, dikalikan setengah dapatnya as desain. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya ininya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini tadi gempa. Tadi kita sudah masuk ke SF, faktor keamanan. Kita sudah masuk gempa. Lalu kita masuk ke dalam tadi yang masalah penurunan. Masa operasional itu penurunan total itu 10 cm. Operasional Bapak ya, berarti ketika dibuka, badan jalan itu jangan sampai lebih besar dari 10 cm. Itu syaratnya Bapak Ibu. Nah, makanya disyaratkan dalam masa konstruksi itu penurunan itu harus 90%. Jadi otomatis 90% kondisi penurunan itu harus diakomodir dalam konstruksi, saat konstruksi Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga nih time range maksimum ini kan 2 cm per tahun. Itu kita dapatkan dari nilai CV tadi Bapak Ibu. Berapa lama timbunan itu akan turun. Nah, ini maksimumnya 2 cm per tahun. Di MDP juga disyaratkan itu Bapak Ibu. Yang tadi zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3 itu dibatasi. Jangan sampai perbedaan penurunan atau differential settlement antar zonasi itu lebih besar dari 3%, 0,3% Bapak Ibu. Jadi ini ujung-ujungnya adalah masalah kenyamanan Bapak Ibu ya. Kita nggak pengen juga punya jalan yang naik turun Bapak Ibu. Jadi zonasi antar zonasinya itu terdapat perbedaan penurunan akan menyebabkan kenyamanan akan turun.
Itu Bapak Ibu ya. Ini syarat dari yang kita pakai dalam perencanaan timbunan. Lalu kita masuk ke dalam parameter kuat geser dalam analisis Bapak Ibu ya. Nah, ini macam-macam, silakan saja. Ini mungkin banyak Bapak Ibu yang ini saya tidak akan detail di sini karena ada banyak mazhab-mazhab di luar sana yang menganut perbedaan perhitungan Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya itulah shear strength itu adalah ada dua Bapak Ibu, short term dan long term. Ini dibagi dua sendiri. Short term itu ada untrained behavior, di mana itu adalah mempertimbangkan ada dua, efektif atau total. Yang tadi Bapak Ibu ya, nih kita bisa lihat nih. Kalau tadi yang efektif itu berarti kita memperhitungkan sigma tan V, berarti pertambahan beban dan yang akan mengkonversi ke C ini Bapak Ibu. Nah ini saya tampilkan karena gini Bapak Ibu, karena banyak teman-teman konsultan, teman-teman perencana yang kita temui itu sangat senang sekali menggunakan spreadsheet Bapak Ibu. Bukan kami bermazhab pada software Bapak Ibu, cuman di spreadsheet itu gak masalah sebenarnya sih Bapak Ibu. Cuman yang tadi Bapak Ibu, ketika timbunan bertahap, berarti ketika timbunan 1 itu masuk, taruhlah Bapak punya 5 tahapan timbunan. Nah ini Bapak itu bisa ketika timbunan 1 masuk, berarti tanah itu sudah konsolidasi Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam timbunan kedua, otomatis sebenarnya tanah itu sudah berubah Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin sangat jelek, menjadi lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Karena apa tadi? Karena yang tadi ini Bapak Ibu, yang disebutkan effective stress. Nah ini adalah gain strength, kekuatan nilai kuat geser Bapak Ibu. Jadi otomatis ketika tanah sudah memadat, sudah bagus, pori-pori sudah keluar, air sudah keluar, tanah makin bagus Bapak Ibu. Nah ini yang tidak bisa dimodelkan dalam spreadsheet Bapak Ibu. Bisa saja mungkin, cuman prosesnya akan sangat berulang Bapak Ibu. Bapak hitung dulu penurunannya, kuat gesernya, Bapak hitung kuat gesernya, masukkan lagi ke dalam C-nya, balik lagi, bolak-balik Bapak Ibu. Akan sangat memakan waktu. Dan juga keduanya adalah konsolidasi Bapak Ibu. Nilai CC itu secara tidak langsung akan berubah Bapak Ibu. Nilai konsolidasi, karena tanah semakin bagus, berarti tanah tidak akan mempunyai perilaku seperti yang di awal Bapak Ibu. Ketika sudah pemadat, berarti kan dia sebenarnya hanya punya sisa penurunan saja Bapak Ibu. Nah ini yang tidak bisa dimodelkan dalam spreadsheet Bapak Ibu. Bukan kita tidak membenci spreadsheet, cuman ini yang tidak tercover. Jadinya kalau kita Bapak Ibu mungkin hanya timbunan sederhana yang tidak bertahap, bisa Bapak menggunakan spreadsheet. Cuman kalau sudah menggunakan ada timbunan bertahap, apalagi menggunakan PVD, itu kenaikan kuat geser itu sangat penting. Jadi hal itu yang akan bisa lebih mudah dimodelkan dalam suatu software. Ini juga yang sebelah sini saya tidak akan menjelaskan detail ini karena memang ada beberapa mazhab. Cuman yang jelas ini kita biasanya untuk konsolidasi, untuk tanah timbunan, untuk tanah lunak wajib menggunakan tahapan konsolidasi. Jadi kita rekomendasikan untuk menggunakan undrained A, Pak Ibu. Nanti juga Bapak bisa gunakan undrained B atau C, itu bisa juga, tapi harus dengan konsiderasi dari keilmuan Bapak Ibu. Mungkin apakah datanya terbatas dan lain-lain itu mungkin bisa digunakan. Cuman untuk yang makanya kita bahas seperti ini adalah untuk mendapatkan hasil uji yang optimum agar bisa kita dapatkan gunakan dengan seoptimum mungkin dalam desain. Kalau untuk kondisinya datanya terbatas dan lain mungkin itu kan jadinya di luar hasil ini ya Bapak Ibu ya, hasil rencana kita. Cuman untuk konsolidasi kita wajibkan untuk dikonsolidasikan di undrained A, baik itu di software mungkin satu Plaxis atau Midas dan lainnya. Nah ini untuk software pun ini harus bisa memodelkan konsolidasi Bapak Ibu, entah itu Plaxis, Midas ataupun istilahnya finite element Bapak Ibu. Finite element. Kalau limit equilibrium itu praktis hanya untuk kestabilan lereng saja Bapak Ibu, nilai faktor keamanan. Jumlah penurunannya tidak bisa dilakukan dalam itu. Sedangkan
permasalahan dalam kanal genap adalah penurunan itu sendiri. Bapak Ibu saya teruskan. Jadi sudah mendapatkan data apa nih? Kita penentuan parameter berdasarkan yang tadi Bapak Ibu. Nah biasanya kita gunakan grafik ini Bapak Ibu. Reaksi AU, Ibu, uji semuanya masukin sini Bapak Ibu. Kita buat batas atasnya mana, batas bawahnya mana, rata-ratanya mana Bapak Ibu. Buat apa sih Bapak Ibu? Ini buat kita apa ya? Memudahkan kita dalam menentukan parameter tipikal Bapak Ibu. Jadi rata-ratanya di mana Bapak Ibu. Jadi jangan, ini kan macam-macam ya, apa kasih SU, jadi SPT-nya berapa. Jadi Bapak korelasikan hasil lab ini dengan SPT, dengan LCU-nya. Jadi dapat nih Bapak Ibu, korelasinya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Didasarkan dapat di ini, Bapak bisa modelkan. Mau apa si modelnya. Kalau untuk timbunan itu, kita menggunakan, biasanya menggunakan drain atau morpholog. Untuk soft soil itu bisa menggunakan soft soil atau menggunakan yang sekarang lagi banyak dipakai adalah menggunakan hardening soil, macam-macam. Ini saya tidak akan bahas banyak. Ini penentuan ini lebih banyak dalam korelasi dan hasil dari interpretasi dari lab itu. Ya, jadi cuman kita selalu melihat grafik ini, Bapak Ibu. Apa semacam ini masuk dalam rentang nggak sih gitu? Jangan-jangan ini reaksi U-nya di angkasa gitu, nilainya nggak masuk dalam kisaran, berarti harus ada pertanyaan hasil dari laboratorium Bapak Ibu. Nah ini yang pertama kita lakukan adalah menganalisis penurunan tanpa penanganan. Nah, ini bisa kita lihat nih Bapak Ibu hasil spreadsheet dan hasil software. Mungkin ini karena kita punya license yang salah satu software yang bernama Plaxis, kita gunakan Plaxis nih Bapak Ibu. Bisa lihat nih Bapak Ibu jeda antara terzagi dengan yang digunakan oleh Plaxis. Ada perbedaan. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, ini saya tampilkan hanya untuk menggambarkan gambaran antara spreadsheet versus dengan software. Nah, ini ya. Ini bisa kita Bapak ini berage-rege ya, rege-rege. Ini menggambarkan proses ini Bapak Ibu, ini tahapan prosesi. Ini kita tahap bertahap Bapak Ibu. Tidak ada naik turun seperti itu Bapak Ibu. Nah ini bisa kita lihat nih tanpa penganan sisa penurunan setelah konstruksi adalah 1,29. Tadi syaratnya berapa Bapak Ibu ya? 10 cm syaratnya. Berarti ini jauh melebihi. Berarti kesimpulannya ini perlu penanganan ya, perlu ditangani. Lalu kita coba nih, kita juga dengan preloading misalkan apa nama beban. Kita pakai tinggi timbunan sekian, dapat nih sisa penurunan konstruksinya berapa? 0,89. Rate-nya pun masih di atas 2 cm. Berarti tidak cukup dengan preloading saja Bapak Ibu. Lalu kita gunakan lagi misalkan iterasi lagi menggunakan replacement misalkan di bawahnya. Kita kupas sebagian nih si tanah jeleknya itu barang ini pemasan 2 meter, kita timbun kembali. Kita gunakan timbunan ininya, dapat nih sisa penurunannya masih 0,85. Berarti preloading, sudah di replacement, itu masih perlu penanganan. Akhirnya apa? Kita gunakan PVD. Nah, di sini kita namanya PVD itu kan berarti mensalurkan ya pressure ke dalam secara vertikal Bapak Ibu. Ini mungkin dibahas dengan Pak Fahmi kemarin ya Bapak Ibu. Jadinya otomatis karena dalam konstruksi itu bisa di saat konstruksi itu bisa 100% terkonsolidasi. Jadi relatif 0. Jadi kita untuk zonasi 1 ini kita gunakan PVD plus preloading Bapak Ibu. Kita tidak gunakan lagi replacement karena takutnya malah berlipat karena dengan PVD pun sudah teratasi. Nanti takutnya nambah biaya dengan replacement dan lain malah menjadi aneh Bapak Ibu. Menjadi pertanyaan. Oke. Ini mungkin kalau yang penasaran kenapa ada 1,3 ini bukan faktor keamanan Bapak Ibu, adalah faktor buoyancy ya. Itu kalau Bapak baca di depan 460 itu ada Bapak Ibu. Cuman saya tidak baca tidak detail di sini karena ini cukup panjang nantinya penjelasannya. Oke. Kita cek itu si yang tadi dengan PVD itu. Tadi ada syaratnya ya, SF-nya itu harus lebih besar dari 1,5. Itu untuk statik.
Untuk gempanya 1,1 atau 1,0 Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan nih proses si KH-nya itu yang tadi Bapak Ibu ya, kita amplifikasi gempanya, konsultasinya masukkan dalam software, dapatlah seperti ini. Itu masuk dua-duanya Bapak Ibu ya, masih di atas 1 dan di atas 1,5. Oke, berarti di sini bisa gunakan PVD itu SF-nya terlampaui. Dan ini pun kita lihat bahwa SF-nya tidak terlalu boros Bapak Ibu ya. Kalau itu 1,8 itu kan mungkin kita perlu lagi iterasi dalam proses dia spasinya dan lain-lain. Oke, zonasi 4 sama Bapak Ibu, iterasi. Ternyata yang tadi 3N itu rata-ratanya sekarang 6N Bapak Ibu. Makanya perlunya grafik ini Bapak Ibu. Kita melihat perbedaan zonasinya itu. Lalu kembali kita iterasi tanpa penanganan seperti apa, masih 34 cm konstruksinya. Kita pakai coba cek lagi nih statusnya berapa. SF-nya nggak masuk 1,5, gempanya fail. Jadi ini sama sekali nggak keluar gambarnya karena memang kalau di software itu notifikasinya adalah solid body collapse dan tidak bisa dikeluarkan grafiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi otomatis perlu ditangani Bapak Ibu ya. Ini kita coba pakai preloading. Preloading kita tambahkan, lalu masih 18 cm. Cuman ini sedikit oke lah Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya sih masih preloading, cuman nanti akan kita atur-atur nih Bapak Ibu karena syaratnya 10 cm. Oke. Nah ini cuman kalau kita pakai preloading itu gempanya sama nggak masuk Bapak Ibu. Safety juga nggak masuk sebenarnya, masih 1,2. Jadinya kita harus cari lagi alternatif lain. Replacement 2 meter misalkan. Nah, ternyata kombinasi replacement dan preloading tanpa PVD pun ini sudah bisa masuk dalam after construction-nya atau long term itu adalah 6 cm. Jadinya sudah oke sebenarnya. Tidak perlu lagi dengan menggunakan PVD. Lalu kita cek lagi, SF-nya masuk nggak? Kalau dari segi penurunan udah oke. SF-nya masuk nggak? SF statiknya masuk 1,6 nih. Karena dia 1,5. Sudah oke. Nah, SF gempanya, kita cek lagi nih. Di atas 1,1 atau 1,0 nggak? Ternyata 1,1. Ini biasanya ini udah cukup oke. Jadi, berbeda dengan halnya tadi zonasi 1, yang perlu PVD, di sini hanya perlu preloading dan replacement. Pertimbangannya kenapa sih Bapak ini biasanya berbeda? Kemungkinan tinggi timbulan yang lebih rendah dan tebal lapisan penurunan yang lebih tipis. Lalu zonasi 8 itu relatif nggak ada apa-apa ya, tanahnya bagus semua nih, SD, SC, tanah keras semua nih sebenarnya. Jadinya kita coba langsung aja, kita running tanpa penanganan. Jadi ini yang di sini itu adalah timbunan rencana Bapak saja, bukan preloading ya. Jadi timbunan rencana Bapak berapa meter, langsung running model, ternyata SF-nya statik pun masuk, SF gempanya pun masuk. Berarti istilahnya itu stripping. Stripping itu istilahnya tanpa penanganan. Oke, jadi mungkin gambaran seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kebayang kalau Bapak Ibu tidak menggunakan zonasi, berapa banyak analisis yang Bapak lakukan Bapak Ibu. Satu zonasi aja berapa tadi Bapak ya? Apa penanganan, replacement, preloading, PVD, atau ganti kalau tidak masuk mungkin file, Bapak bisa modelkan hampir 5 model dalam satu zonasi. Bayangkan kalau Bapak itu running per STA Bapak Ibu, itu akan sangat banyak sekali. Nah, inilah mungkin fungsinya zonasi adalah mempermudah Bapak dalam melakukan analisis. Jadi sudah kita resumkan nih Bapak Ibu. Zonasi 1 PVD preloading, zonasi 2 preloading, zonasi 3 preloading. Ada yang zonasi 4 hanya replacement 2 meter saja, ada yang menggunakan preloading dengan geotekstil, ada replacement dengan geotekstil, atau juga dan 8 ini tidak menggunakan perbaikan apapun. Gitu, Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu jangan lupa yang tadi yang saya sebutkan bahwa dalam perhitungan penurunan pun harus menggunakan box cover pun harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti box cover hancur karena ketinggian Bapak Ibu timbunannya dia dari constraint-nya si tegangan itu cukup besar dan hancur Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang keduanya takutnya karena ikut turun si box cover-nya jadinya
yang tadinya harusnya mengalirkan malah tidak bisa mengalirkan Bapak Ibu karena tenggelam. Jadi si salurannya itu udah nggak ada, masuk ke dalam Bapak Ibu. Jadi ini kita juga harus mempertimbangkan. Contohnya mungkin ini Bapak Ibu. Ini adalah suatu yang kita lakukan perbaikan timbunan yang tadi itu dengan PVD. Nah, ini harus kita modelkan Bapak Ibu. Post cover-nya itu berapa SF-nya, berapa penurunannya, dan berapa tegangan yang terjadi Bapak Ibu. Jadinya mungkin tidak akan sama penurunannya, cuma penurunannya dengan yang perbaikan, tapi setidaknya tidak yang tadi Bapak Ibu yang di MDP itu Bapak Ibu zonasi itu 0,3% itu terlampaui. Jadi tidak terlalu ada acelogan apa ya kalau di bahasa Sunda itu ada acelogan, jadi ada yang naik Bapak Ibu karena perbedaan penurunan Bapak Ibu. Jadinya kita harus konsentrasi juga Bapak Ibu, takutnya dengan di PVD jadi dia ikut turun gitu Bapak Ibu. Nah ini juga kita harus menggunakan file. Nah mungkin gambarnya seperti itu Bapak Ibu.